Bayangkan sebuah rudal melesat dengan kecepatan 18.000 km per jam 15 kali kecepatan suara dan hanya membutuhkan 7 menit untuk mencapai targetnya. Tidak ada sistem pertahanan udara yang cukup cepat untuk merespons. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan ancaman nyata yang kini dihadapi Israel. Pada tahun 2024, Iran meluncurkan 2 serangan besar terhadap Israel. Pertama dengan lebih dari 300 drone dan rudal pada April, kemudian lebih dari 200 rudal balistik dan jelajah pada Oktober. Meskipun sistem pertahanan Israel sukses mencegat 99% dari ancaman tersebut, satu pertanyaan besar tetap menggantung, bisakah mereka menghadapi rudal hipersonik Fatah Iran yang diklaim tak terhentikan? Kemampuan rudal hipersonik Fatah. Rudal hipersonik Fatah pertama kali diperkenalkan Iran pada 2023 dan langsung menimbulkan kekhawatiran global. Dengan jangkauan 1.400 km, rudal ini dapat mencapai Israel dalam waktu singkat, lebih cepat daripada sistem pertahanan rudal manapun dapat bereaksi. Teknologi propelan padatnya memungkinkan manuver ekstrim di dalam dan luar atmosfer, membuat lintasannya sulit diprediksi. Menurut Komandan Tinggi RGC, tidak ada sistem pertahanan rudal di dunia yang bisa mencegatnya. Perbedaan rudal hipersonik dan balistik. Tidak seperti rudal balistik yang memiliki lintasan tetap dan dapat diprediksi, rudal hipersonik memiliki kemampuan manuver yang luar biasa. Rudal ini dapat mengubah arah di tengah penerbangan, mengecoh sistem pertahanan yang bergantung pada prediksi lintasan untuk mencegatnya. Dua mekanisme utama membuat rudal ini sangat mematikan. Pertama, ia dapat menunda perubahan jalur hingga sistem pertahanan terkunci, lalu menghindari intersepsi. Kedua, ia bisa meluncur di atmosfer dengan sirip aerodinamis, menghindari radar darat dengan memanfaatkan kelengkungan bumi. Kelemahan pertahanan tradisional. Sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, Devices Link, dan Arrow Israel dirancang untuk mencegat rudal balistik yang bergerak dalam lintasan tetap. Tetapi rudal hipersonik yang terus bermanuver di atmosfer rendah sulit dilacak dan dicegat. Bahkan sistem berbasis ruang angkasa seperti SBIRS, Space Based Infrared System, menghadapi tantangan dalam lacak rudal hipersonik yang tetap berada di atmosfer dan menghindari jalur ketinggian tinggi yang dapat diprediksi. Upaya Amerika dan Jepang mengembangkan interseptor hipersonik. Menyadari ancaman ini, Amerika dan Jepang bekerja sama mengembangkan Interceptor Fast Glide, GPI. Teknologi ini dirancang untuk menghancurkan rudal hipersonik saat meluncur di atmosfer. Northrop Grumman, sebagai kontraktor utama, mengembangkan sistem ini untuk diluncurkan dari kapal perusak yang dilengkapi sistem Aegis. Namun, program ini masih dalam tahap pengembangan dan diperkirakan baru operasional pada akhir 2020-an. Sampai saat itu, dunia masih belum memiliki sistem pertahanan rudal hipersonik yang efektif. Senjata laser sebagai solusi masa depan. Jika rudal hipersonik sulit dicegat dengan sistem tradisional, bagaimana dengan teknologi yang bergerak secepat cahaya? Senjata laser menjadi alternatif yang menjanjikan. Berbeda dengan rudal pencegat yang harus memprediksi jalur target, laser dapat menyerang langsung dalam waktu nyata. Selain lebih cepat dan akurat, laser jauh lebih murah dibandingkan rudal pencegat konvensional yang harganya bisa mencapai jutaan dolar per unit. Strategi Israel untuk bertahan. Untuk menghadapi ancaman rudal hipersonik, Israel dapat mengembangkan sistem laser berbasis darat untuk melindungi infrastruktur kritis. Namun, solusi paling efektif adalah menempatkan senjata laser di luar angkasa. Dari orbit, sistem ini dapat terus melacak dan menembak jatuh rudal hipersonik sebelum mencapai targetnya. Teknologi ini belum sepenuhnya operasional, tetapi jika berhasil, ia bisa menjadi perisai pertahanan paling canggih di dunia. Langkah nyata yang diambil Israel. Menyadari ancaman rudal hipersonik, Israel tidak tinggal diam. Selain terus meningkatkan sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome, Devices Link, dan Arrow, mereka juga mempercepat pengembangan senjata laser Iron Beam. Sistem ini dirancang untuk mencegat drone dan rudal dengan kecepatan cahaya, tetapi masih perlu peningkatan daya untuk menghadapi rudal hipersonik. Selain itu, Israel juga menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat untuk mengintegrasikan teknologi pertahanan berbasis ruang angkasa, termasuk sensor canggih yang dapat mendeteksi dan melacak rudal hipersonik sejak peluncuran. Ancaman rudal hipersonik di kawasan Timur Tengah. Israel bukan satu-satunya negara yang merasa terancam.
Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga semakin waspada terhadap kemampuan rudal Iran. Iran telah lama menggunakan drone dan rudal untuk mendukung kelompok proksi di Lebanon, Yaman, dan Irak. Dengan tambahan teknologi hipersonik, keseimbangan militer di kawasan bisa berubah drastis. Jika Iran benar-benar mengoperasikan rudal Fatah dengan efektivitas yang diklaim, maka negara-negara di Timur Tengah akan dipaksa untuk mempercepat investasi di pertahanan udara mutakhir, termasuk sistem laser dan interseptor hipersonik. Tantangan dalam mengembangkan pertahanan hipersonik. Namun, membangun pertahanan terhadap rudal hipersonik bukanlah tugas yang mudah. Teknologi yang ada saat ini masih dalam tahap awal, dan meskipun Amerika Serikat dan sekutunya telah mengalokasikan miliaran dolar untuk penelitian, belum ada sistem yang terbukti efektif dalam pertempuran nyata. Selain itu, rudal hipersonik bukan hanya ancaman bagi target militer, tetapi juga infrastruktur sipil. Jika rudal ini digunakan untuk menyerang fasilitas energi, pusat komunikasi, atau bandara, dampaknya bisa melumpuhkan negara dalam hitungan menit. Masa depan pertahanan udara Israel. Untuk mengatasi ancaman ini, Israel bisa mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah mempercepat pengembangan satelit pengawas yang dapat memberikan peringatan dini terhadap peluncuran rudal hipersonik. Selain itu, mereka perlu mempercepat produksi dan penerapan Iron Beam dengan daya yang lebih besar agar bisa digunakan untuk menghadapi ancaman yang lebih cepat dan lebih tangguh. Jika Israel mampu mengintegrasikan teknologi ini dalam beberapa tahun ke depan, mereka bisa tetap unggul dalam perlombaan senjata di Timur Tengah. Kesimpulan, perlombaan senjata hipersonik. Ancaman rudal hipersonik bukan hanya tantangan bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh dunia. Negara-negara besar kini berlomba-lomba mengembangkan sistem pertahanan baru, baik dengan interceptor hipersonik maupun senjata laser berbasis ruang angkasa. Di masa depan, perang udara mungkin tidak lagi ditentukan oleh rudal tercepat, tetapi oleh teknologi yang mampu mengalahkannya dalam sekejap mata. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan teknologi militer dan pertahanan, subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton.